Oke, pada materi kali ini kita akan melanjutkan pembuatan modul login multi-level pada Flutter. Nah, sebelumnya kita telah pelajari sampai pada materi create, update, dan delete menggunakan web API service. Nah, untuk saat ini media yang kita gunakan tetap web API service, tetapi kita akan membuat modul loginnya. Nah, untuk itu yang pertama kita perlu siapkan adalah tentu tabelnya dalam basis data. Di sini saya punya user dengan atribut seperti ini. Ini nanti kita gunakan untuk mengetes loginnya. Kemudian yang berikutnya adalah API service-nya. Saya membuat controller login pada project API Flutter di SAMPP ini menggunakan code initializer. Nah, adapun nanti yang saya kirim balik berupa JSON encode adalah nilai dari usernya, yaitu ya ini atributnya, ini saya akan kirim. Kemudian ada value-nya untuk mengecek apakah login berhasil atau tidak, kemudian ada message-nya. Nah, untuk mengetahui apakah web API-nya berhasil tidak, kita perlu tes terlebih dahulu menggunakan Postman. Bisa coba tes, maka returnnya akan seperti ini, dan jika salah maka returnnya akan value-nya 0. Nah, 0 ini akan kita manfaatkan untuk ngecek loginnya berhasil atau tidak. Oke, kita lanjut. Yang pertama mesti kita lakukan adalah di dependencies-nya kita perlu menginstal Shared Preference. Oke, sudah nge-get ya API Flutter-nya, mendownload dari Shared Preference-nya. Setelah itu baru kita akan gunakan pada halaman, setiap halaman yang menggunakan istilahnya kalau dalam website itu session. Jadi aplikasi ini akan menyimpan session kita di aplikasi. Jadi ketika kita login untuk menggunakan aplikasi selanjutnya, kita dapat login kembali. Kita cukup mengklik aja sudah langsung masuk ke login. Apapun itu termasuk login aja, baik nanti settingan atau dan lain sebagainya. Dan yang pertama kita buat adalah loginnya dulu, halaman login.dart-nya. Baru yang kedua nanti kita buat halaman sederhana untuk berandanya. Saya gunakan beranda user misalnya .dart. Kemudian karena ada tipenya admin, berarti sini saya gunakan beranda admin lagi satu. Admin .dart. Oke. Saya coba selesaikan beranda user terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan stateful. Kita buat yang sederhana saja. Setelah itu kita return scaffold. Kita return body sebuah teks saja. Ini oke. Setelah itu ini kita copy, kemudian kita bawa ke admin. Kita buatkan untuk beranda admin. Oke, cukup itu aja. Kemudian setelah kedua halaman ini terbentuk, baru kita buat sekarang loginnya, login.dart-nya. Import material, kemudian import shared preference, baru kemudian import HTTP. Karena kita akan menggunakan HTTP, jangan lupa aliaskan sebagai HTTP.
Berikutnya baru kita buat stateful-nya. Selanjutnya kita buat kelas login. Setelah itu di dalam kelas login-nya ini kita buat sebuah construct untuk menangkap parameter yang dikirim. Pertama ada login. Kita tangkap key-nya dulu. Kemudian baru di title. Nah, kemudian di bawahnya baru kita masukkan title tadi itu ke dalam sebuah string. Oke. Sampai di sini baru kita sekarang masuk ke login state-nya. Login state-nya ini kita akan menggunakan text editing control untuk membaca inputan. Kita gunakan dua variabel yaitu user dan password. Di sini kita tidak perlu menangkap variabel dari halaman lain karena ketika login pertama kali itu pasti kosong. Jadi kita tidak menggunakan menambahkan value dalam editing controller tersebut. Dan kita buat string message-nya, login atau berhasil atau tidaknya. Setelah itu baru kita buat fungsi untuk memanggil login-nya. Kita gunakan feature function, kemudian tipenya return-nya adalah string. Setelah itu login, jangan lupa kita gunakan asynchronous-nya. Slide. Oke. Berikutnya di bawahnya kita akan menggunakan final response. With HTTP post ini kita gunakan HTTP post. Setelah itu kita gunakan URL loginnya. Nah, kalau URL loginnya kita bisa copy dari URL sebelumnya, kemudian kita panggil fungsi loginnya, login API. Lalu bodinya seperti apa? Body. Oke. Yang pertama tentu ada usernames. Ini bisa disesuaikan dengan field di database, tapi bisa juga berbeda. Kemudian ketika nangkap di CI-nya atau di PHP-nya kita sesuaikan kembali. usr.text, kemudian password-nya, text. Nah, ini kadang-kali membuat error. Makanya saya selalu gunakan putih 2 untuk pengiriman data dari HTTP, termasuk link URL ini. Setelah itu, setelah mendapat respon, responnya ini akan kita gunakan. Kita akan menyimpannya di dalam variabel user, masih di fungsi login. Kita buat variabel data user, kemudian kita ambil dari JSON-nya, JSON decode-nya, JSON.decode. Source-nya adalah respon tadi, .body. Oke. Nah, di sini baru kita gunakan if data user ditemukan, artinya ditemukan atau barangkali dibalikkan kondisinya, kita ambil yang error dulu. Error sama dengan true, karena tadi di sana kita mereturn sebuah nilai error yang nilainya 1 atau 0. Maka set state message-nya, menggunakan pesan, barangkali data user message MSG. Oke.
Lalu ketika dia benar, else, kita kasih di sini baru kita kasihkan set sebuah variabel untuk menampung set preference-nya. Saya gunakan email API yang pertama. Email API ini berasal dari email user. Ini bebas ya teman-teman. Tapi yang ini disesuaikan dengan nilai yang kita return dari controllernya, dari PHP-nya. Nah, ID-nya ini kita gunakan string juga. Foto barangkali ada. Selanjutnya ini baru kita gunakan in untuk levelnya, level 1 atau level 0. Karena ini kita menggunakan switch case. Kita parse dulu integernya, karena returnnya dia berupa string. Jadi kita perlu convert ke dalam integer. Nah, di bawahnya ini baru kita set state, simpan data variabel tersebut dalam sebuah fungsi. Kita kasih nama fungsinya save pref, mungkin save pref. Oke, nah sebentar kita buat. Oke, cukup seperti itu. Sekarang kita buat fungsi save pref-nya di bawahnya. Save pref. Oke. Nah, di sini kita tangkap apa yang akan kita masukkan ke dalam set preference-nya. Misalnya ada email, ada nama sesuai kebutuhan, ada string ID, ada in level, kemudian string foto. Oke. Setelah itu kita panggil fungsi package dari set preference-nya. Set preference, kemudian kita masukkan ke dalam variabel preference, kemudian await kembali untuk memanggil fungsi yang kita gunakan. Kita gunakan fungsi get-nya, get instance. Kita ambil dulu, baru nanti kita isikan kembali preference-nya tersebut. Ibaratnya session, kita ambil sessionnya dulu, kemudian kalau ada perubahan kita tambahkan lagi. Nah, nambahkannya itu kita gunakan set state, ya. Nah, di sini baru kita memberikan value pada set preference-nya. Cara memberikannya itu gunakan set string, set in, kemudian apapun itu, set bool, set in, set string, seperti ini, ya. Nah, kalau set string berarti kita gunakan set string. Kemudian ada key-nya. Key-nya itu namanya, nama sessionnya. Kemudian value-nya ya isinya. Kemudian seperti ini misalnya. Nama kita gunakan nama sesuai yang kita kirim dari sini. Karena udah di fungsi baru, kita copy aja. Berikutnya ada email. Berikutnya ada string ID. Nah, berikutnya ada foto dulu. Nah, yang ini baru kita gunakan set in. Ada level. Oke, cukup. Seperti ini aja. Kita kembali sekarang ke loginnya, ke fungsi loginnya. Baru kita kirim
email API, kemudian nama API, kemudian sesuaikan urutannya kayak sama kayak di controller. Ini membaca berdasarkan urutan kalau transfer parameter antar fungsi, kalau antar kelas baru berdasarkan nama. Kemudian level, kemudian foto. Oke, cukup. Persiapan sudah selesai. Sekarang kita membuat bodinya, yaitu form inputnya. Yang pertama kita gunakan scaffold dulu. Tidak usah ada app barnya, kita langsung body karena halaman login tidak mungkin ada app bar. Di sini kita perlu bodinya kita kontainerkan aja. Baru width-nya itu kita gunakan double infinity-nya biar ketika ada halaman lebih tidak error. Kemudian ada decoration-nya. Decoration ini kita memberikan sebuah sentuhan background, box decoration. Di bawahnya kita kasihkan dia background image. Background image ini kita perlu insert dulu di passback YML-nya. Nah, di sini belum ada image ya. Oke, sudah. Sebelumnya ini sudah saya import. Ada login, ada logo dan lain sebagainya. Lalu kita akan gunakan yang pertama adalah background untuk loginnya. Kita image, kemudian decoration image. Di bawahnya kita baru gunakan image, asset, image. Baru kita panggil alamatnya. Kita ambil dari sini aja, bj login. Cukup. Kemudian kita set fix box sheet cover ya, nanti bisa dicek. Yang gini dia menyesuaikan ukuran layar. Di dalam kontainer box decoration sudah, baru kita childnya. Childnya yang pertama kita tentu harus bungkus inputnya dengan sebuah list view. Siapa tahu nanti panjang, jadi panjang. Jadi kita bungkus saja dengan list view. Kemudian childrennya di sini baru kita isikan teks inputnya. Yang pertama saya ingin memberikan sebuah icon dulu pada tampilan awalnya. Kita gunakan padding dulu, baru kita biar ada jaraknya 10 aja, mungkin top 30. Oke. Setelah itu baru kita gunakan image dan asset. Oke, kita ambil yang logo. Oke, ini memberikan logo pada halaman login. Kemudian kita set width-nya 100. Setelah itu di bawahnya baru kita isikan kontainer kembali untuk membungkus inputan username. Kemudian ada teks childnya, kita gunakan column. Kemudian ada childrennya, baru kita gunakan teks input, text field. Kemudian controllernya kita gunakan USR nya tadi.
kemudian ada decorationnya, input decoration, input decorationnya ada hint text-nya, kita gunakan surname, kemudian label text yang terlihat, ketika yang ini yang terlihat, kemudian yang ini yang ketika diklik, sama. Kemudian bordernya kita gunakan outline bordernya, outline input border, kita gunakan border radius sedikit yang circular 10. Oke, cukup. Dan jangan lupa di bawahnya kita isi padding, oke, cukup. Seharusnya tidak perlu kolom lagi, kita cukup gunakan ini ya, seperti ini. Dalam kontainer ada text fill aja, kemudian di sini kita kasihkan padding, all-nya tersebut kita gunakan 10. Oke, kita coba. Kemudian untuk passwordnya kita tinggal copy, kita ganti password, ini juga password, kemudian ini PSW ya, kemudian controllernya kita ganti, option text-nya kita gunakan true, ini menyamarkan teksnya yang ada bintang-bintangnya. Oke. Cukup. Setelah itu kita buat tombolnya sekarang. Di bawah kontainer kita gunakan new raise button aja, raise button, kemudian childnya dia row. Yang pertama kita gunakan icon login, kemudian yang kedua baru kita isikan teks login. Oke, paling bawah di on tab-nya, on press-nya oke, color-nya kita gunakan blue. Kemudian on press kita panggil fungsi login. Oke. Nah, pesannya kita tampilkan pesannya di bawah. Oke, halaman login telah selesai. Nanti kita coba. Nah, kalau dilihat di error tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke halaman home ya. Sekarang kita masuk ke home yang pertama di load oleh main.dat-nya. Kalau sebelumnya main.dat-nya itu ngeload home. Sekarang kita pindahkan karena home ini adalah home penjualan ini.
Maka sebelum masuk ke halaman penjualannya ada sebuah halaman beranda lagi, yaitu kita sebut dia beranda user. Jadi ketika login pertama kali atau mandatnya ini adalah ngeload beranda user tadi. Nah, di beranda user tersebut akan ada switch case untuk menandakan apakah kita sudah pernah login atau belum. Levelnya level 1 atau level 2 nanti akan diarahkan menggunakan switch case. Oke. Sekarang kita ke beranda user. Nah, di beranda user ini kita akan menggunakan shared preference. Oleh karena itu kita perlu import shared preference-nya dulu. Setelah itu kita juga akan memanggil loginnya nanti. Oke. Nah, di halaman beranda user ini kita perlu mendeklarasikan semua variabel yang akan kita gunakan untuk menampilkan sessionnya sesuai dengan yang kita setting tadi. Ada ID, ada nama, ada email, ada foto. Ya, kalau tipenya sama kita bisa deklarasi seperti ini. Ya. Kemudian nanti ada in levelnya, defaultnya dia kita kasih 0, artinya belum login. Kemudian ada list. Oke. Cukup. Nah, sekarang baru get preference di bawahnya. Get preference nih kita akan memanggil preference-nya. Get preference, kemudian jangan lupa asynchronous. Kita akan memanggil nama-nama sessionnya. Nah, di sini kita gunakan share preference, kemudian preference await search preference get intents. Nah, di sini kita akan memanggil, kemudian kita masukkan hasil preference-nya itu ke dalam variabel tadi. Level kita gunakan preference level, get instance berarti get ins level. Kemudian di bawahnya ada ID, kita panggil preference get string ID. Oke. Kita copy. Kemudian nama, email, foto. Oke. Lalu di halaman tersebut juga ada fungsi sign out. Sign out juga asynchronous. Nah, di sign out-nya ini kita cukup men-set set preference-nya tersebut menjadi 0. Levelnya menjadi 0 ya. Set in level 0. Jadi kembalikan ke halaman ke nilai default. Oke. Cukup. Nah, setelah kita kembalikan ke 0, jangan lupa kita redirect dia ke halaman login ya. Halaman loginnya itu bisa menggunakan post name, bisa menggunakan push, kemudian kita gunakan material background boleh ya. Kalau push name nanti di main.dat-nya ini jangan lupa diberikan root. Nah, kita coba memberikan root dulu di main.dat-nya nanti ya. Oke,
sekarang kita baru masuk ke halaman switch case-nya. Oke. Yang pertama di build content-nya ini kita akan membuat kondisi menggunakan switch. Oke. Seperti ini defaultnya. Ini kita gunakan level case 1 memanggil halaman beranda admin karena dia tipenya admin, beranda admin. Kemudian case 2 nya berarti ada di sini. Ini kita copy dulu breaknya. Nah, di sini case 2 kita panggil halaman beranda usernya yang kita create di sini. Oke. Jadi ini bisa dibuatkan di halaman berbeda nanti case 2. Kemudian jangan lupa ada breaknya. Oke, lalu defaultnya kita panggil login. Oke. Kita coba dulu. Namun sebelum itu di main-nya ini perlu kita rubah, kita panggil beranda user tadi. Ya, nanti dari beranda user itu baru memanggil home.dat-nya. Nah, sudah. Seperti ini. Coba kita gunakan Agus. Kemudian passwordnya adalah admin. Oke, masih ada error di save preference-nya. Oke, kesalahan tadi tidak bisa login itu dikarenakan yang pertama ternyata di API login-nya ada satu kondisi yang vital, yaitu error true-nya ini belum berubah nilainya menjadi false ketika dia berhasil login. Ya, ini perlu diperbaiki kembali. Kemudian di login dat-nya juga kurang asinkronus, jadi ketika kita menggunakan assign ini tidak bisa jalan. Kemudian setelah itu ketika login setelah ngeset sebuah preference, nah kita perlu dia redirect ke halaman mana. Nah, ini saya menggunakan navigator push. Barangkali teman-teman lain yang menggunakan root silakan menggunakan push name. Cukup itu saja. Kemudian di halaman berandanya juga ada kesalahan, kekurangan, yaitu di bagian ini state-nya. Nah, setelah sign out-nya ini kita perlu panggil in state-nya. Kita panggil get preference-nya. Untuk apa? Untuk menjalankan fungsi get preference ketika halaman ini pertama kali dijalankan. Sehingga tadi ketika di load beranda usernya tanpa menjalankan ini, maka kondisi defaultnya selalu akan dipanggil, yaitu terus akan memanggil halaman login. Oke, kita coba sekarang. Bagus. Kemudian coba kita salahkan passwordnya. Oke, tidak ditemukan username. Nanti teman-teman bisa setting passwordnya sendiri. Nah, Agus ini untuk halaman admin. Oke, sudah. Kembali ke halaman beranda. Kemudian kalau halaman usernya saya coba beranda user. Oke. Nah, ada satu kekeliruan ketika saya menggunakan push ini. Jangan lupa push replacement supaya tidak ada
tombol back di atas seperti ini ya. Oke, cukup ya. Nah, di sini barangkali teman-teman bisa buatkan sebuah beranda baru lagi untuk menampilkan halaman beranda utamanya, yaitu ketika halaman ini berhasil di load. Saya contohkan misalnya di sini saya masih sederhana, mungkin saya isikan sebuah list view dulu. Jadi saya akan mencoba sebuah list view, kemudian ada childernya, kemudian pertama ada container, kemudian di sini saya load image asset, untuk memanggil sebuah, katakanlah ini online shop header barangkali. Kemudian di bawahnya setelah kontainer saya akan menggunakan kontainer kembali, kemudian saya kasih color, kemudian di bawahnya ada childnya, saya kasihkan row barangkali, dan isinya apa. Yang pertama sebelah kiri saya kasihkan dia teks. Teks isinya adalah username atau nama barangkali, nama yang sesuai dengan set preference-nya. Dan di sampingnya mungkin email barangkali. Oke, seperti ini. Ini kita gunakan main axis enlargement di kontainernya supaya marginnya rata ya. Barangkali nanti teman-teman bisa lanjutkan, di sini bisa diisikan icon seperti pada modul 1.